Halo Sobat Laskar, berjumpa lagi dengan aku Farih Muwafak, mahasiswa Rekayasa Kehutanan Institut Teknologi Bandung Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, bedah jurusan akan membahas satu jurusan yang bisa dibilang top jurusan di Indonesia saat ini. Udah beberapa tahun ke belakang ini, biasanya jurusan ini tuh menduduki peringkat satu kalau nggak dua nilai UTBK tertinggi yang bisa masuk ke dalamnya. Nah, jurusan apa itu? Yaitu jurusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Nah, buat ngebahas lebih dalam lagi nih, aku udah ngundang nih kedua teman aku. Mari kita sambut. Di sini ada Fadan Dira sama Nisrina. Say hi dong teman-teman. Halo, halo. Eh, Oke, mantap. Mungkin boleh dikenalin lagi kayak mungkin biar lebih akrab mungkin sama teman-teman nanti yang nonton di rumah. Halo semuanya, perkenalin aku Nisrina dari 2019 SMA juga sama narsum satunya. Terima kasih. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Fadlan Dira, bisa dipanggil Bre, dari 3 2019 juga, kebetulan satu kelas juga sama Nisrina, dan dulu sempat ini ya kita ya, sempat traveling ya, nyari universitas ya. Pas aku tahu mereka dapat pengumuman lolos di FKUI, wah sangat apa ya, sangat membanggakan juga lah buat aku. Boleh dong teman-teman kayak mungkin di share alasan kenapa akhirnya pengen masuk jurusan ini, terus Universitas Indonesia juga kenapa? Oke, jadi mungkin kalau tentang kenapa aku nggak masuk FKUI, kayaknya aku nggak terlalu bisa jawab ya sebenarnya karena dulu aku tuh sebenarnya nggak mau masuk FKUI gitu sih. Aku ngejarnya yang di Bandung, cuma nggak dapet, jadi ya udah tiba ya dapet lah di UI, seperti itu aja sih sebenarnya. Kalau aku, basically emang bener kata Farih, dari dulu emang pengen banget masuk FKUI. Untuk alasannya kenapa, karena basically aku melihat FKUI itu sebagai apa ya, mungkin salah satu pusat pendidikan kedokteran terbaik di Indonesia juga. Sama emang di situ aku ngeliat bahwa kalau misalnya aku bisa masuk di FKUI ini, aku ngeliatnya apa ya, kayak aku bisa kemana-mana gitu, kayak bisa mungkin kayak ke WHO, ke Kementerian Kesehatan. Itu aku dulu ngeliatnya bahwa aku bisa punya jalur lewat situ. Jadi itu salah satu juga alasan kenapa aku pengen FKUI. Itu sih mungkin lebih ke situ. Oke. Nah, terus ada pengalaman apa ya, pengalaman unik gimana kayak pengalaman-pengalaman selama ada di FKUI, kayak mungkin kesehariannya kayak gimana, mungkin kayak apalagi kan setahu aku nih kalian berdua tuh kan masuk ke FKUI setelah apa ya, setelah diterima di universitas lain pasti, kayak apalagi Bre, kalau nggak salah Bre itu udah sempet ke Malang, udah nyari kosan segala macem. Terus apalagi di Iya, sini juga udah sama, ospek, di udah sini mulai juga ospek. udah masuk asrama IPB, terus tiba-tiba dapat pengumuman itu. Nah, itu mungkin boleh di-share pengalaman-pengalaman mungkin selama kuliahnya atau kayak perjalanan-perjalanan yang tadi aku ceritain. Kalau aku bener, aku sempat keterima di salah satu universitas Malang juga, kebetulan kedokteran juga. Kebetulan bener kata Faris, udah nyari kosan juga, udah ada kamarnya bahkan, terus udah ketemu teman sekelompok ospek juga. Jadi bisa dibilang aku ini pengkhianat gitu ya, emang mengkhianati teman-teman sana. Mohon maaf teman-teman, aku bila mendengar. Cuman basically untuk pengalamannya sendiri, emang jujur di dalam internal FKU itu fun banget sih jujur, karena basically teman-temannya juga supportive semua, dan emang bener-bener segepelit ilmu itu sih. Aku sini ngelihatnya kayak emang kita tuh bener-bener ditempa dari awal untuk ditanamin bahwa kita harus bareng-bareng, kita harus bareng-bareng, dan itu yang emang apa ya, tertanam di otak aku gitu. Jadi emang lebih ke solidaritas sih, mungkin lebih ke situ. Terus untuk bagaimana apa ya, perjalanan lainnya, kehidupan sehari-hari sih basically normal lah, kayak mahasiswa gimana, kita organisasi juga, akademis juga, nyambi-nyambi gitu lah. Jadi kalau aku sendiri, aku nggak terlalu fokus di akademis, aku nyambi-nyambi di organisasi juga. Jadi ya normal lah, standar lah, nggak yang belajar terus sampai malam gitu, enggak sih kalau aku, enggak. Ya mungkin kalau pengalaman unik sebenarnya mungkin cerita dari ininya dulu kali ya, dari awal pas masuk ke kuliah kali ya. Masuk kuliah kan awalnya aku ngejarnya di Bandung gitu. Ya di Bandung ini ya aku ikut semua sih, kayak dari SNM-nya, SBM-nya, terus mandirinya juga ikut gitu. Nah, ya ketika di SBMPTN ya alhamdulillah aku dapetnya di Bogor sih, bukan di Bandung. Ya masih dikit lah, masih deket ya, karena udah dapet di Bogor gitu kan. Terus
Itu tanggal 9 Juli gue ingat. Ya, kalau nggak salah 14 apa tanggal 7 apa tanggal 21 gitu, pokoknya ada yang UTUL GM juga, terus ada SIMAK UI juga gitu kan, aku juga ikut gitu. Terus waktu UTUL GM tuh sebenarnya udah capek gitu sih, selesai dari UTUL GM kan aku harus ke Jogja gitu kan. Terus kayak udah capek, udah nggak mau belajar gitu lah. Sedangkan di minggu depannya tuh harus SIMAK gitu. Sebenarnya itu hari hanya SIMAK gitu. Sempat kayak apa ya? Kayak aku tuh nggak mau ikut samsak SIMAK gitu loh. Kayak aku mau skip aja gitu. Nah ya apa ya? Mindsetnya karena udah dapet itu tadi sih di Bogor gitu. Dengan alasan sederhana sih sebenarnya waktu itu jadinya ikut SIMAK juga karena ibaratnya mencicipi soalnya gitu lah, soal SIMAK itu yang katanya paling susah gitu di antara semua soal-soal masuk perguruan tinggi gitu lah ya. Ya udah aku kerjain ya tuh ya akhirnya keterima juga. Sempat nggak nyangka juga karena ya tadi ketika aku SIMAK tuh sebenarnya nggak dalam kondisi yang benar-benar fit gitu. Fit dalam artian aku nggak benar-benar nyiapin soal-soal sedemikian rupa gitu, tapi akhirnya aku datang juga dan ya mungkin sudah ditakdirkan untuk di FKUI, jadi ya begitulah. Luar biasa. Nah, terus aku juga ngedenger-denger nih kata orang kayak jurusan FK tuh wah super ambis anak-anaknya, terus kadang juga karena ambis itu jadi individualis, terus ada yang bilang juga FK tuh jurusan paling sibuk lah karena kuliahnya gak cuma bisa sampai tengah malam, terus kalau nggak liburnya paling sedikit, masuknya paling cepet. Oke, mungkin Bre sama Desina bisa share mungkin realitanya yang terjadi di FKUI itu kayak gimana? Apakah Oke, izin jawab duluan ya Nisrina. Kalau dari aku, yang tadi aku kata itu emang kita tuh dari awal tuh emang dididik buat menanamkan nilai sejawat. Mungkin teman-teman udah pernah dengar kata sejawat. Di sini sejawat ini lebih ke gimana kita menganggap menganggap teman-teman kita tuh sebagai basically sebagai saudara kita, sebagai saudara kandung kita sendiri. Jadi emang di sini ditekanin bahwa kita tuh harus bareng-bareng. Jadi kayak apa ya, harus peduli lah, intinya harus peduli sama teman-teman. Jangan sampai terlalu individualistis. Memang bener kebanyakan anak FK tuh rajin karena ya basically kalau kata Nisrina memang soalnya sangat sulit, ya memang benar soal masuknya aja sangat sulit, apalagi di dalamnya lebih sulit lagi kan. Jadi emang bener kayak untuk belajar untuk ambisius tuh memang dituntut sebenarnya karena pelajarannya sangat banyak, waktunya sangat sedikit untuk satu modul itu sendiri. Jadi memang kita harus istilahnya kerja keras lah begitu. Lalu untuk kuliah, untuk masalah kuliah sebenarnya kita tuh lebih tertata gitu jadwalnya. Kalau di FKUI kita nggak yang sampai malam, nggak yang sampai misalnya jam 8 malam, jam 9 malam, itu nggak. Kita tuh udah tertata. Jadi misalnya kita mulai jam 8, rata-rata kita mulai jam 8, selesainya jam 3, jam 4, biasanya jam segitu. Kita itu setiap hari aja kayak gitu, kecuali kalau memang ada reschedule atau apapun. Cuman normalnya seperti itu sih. Ya sebenarnya kalau dari jadwal mirip SMA lagi sih ya, kayak kita mulai jam 7, terus kita istirahat jam 12, terus mulai lagi jam 1, dan selesai sekitar jam 4, jam 3 gitu sih. Kalau misalnya dari jadwal yang kayak satu semesteran gitu, kita kan di FKUI kan sistemnya modul gitu, dan satu modul tuh biasanya 5-6 minggu gitu. Jadi kayak setelah satu modul kita ganti satu modul, ganti satu modul ganti, dan biasanya satu semesternya di UI itu sama dengan 3 modulnya kita gitu. Tuh kalau gambaran buat jadwal semesterannya. Terus kalau dibilang kita libur sedikit, sebenarnya ya dalam beberapa waktu itu memang terjadi sih, kayak orang-orangnya gimana ya, tadi bener banget kita di awal tuh di semester pertama terutama itu kayak dikenalin banget sama kultur di FKUI itu seperti apa, yang kayak harus membantu satu sama lain, karena ya bisa diakui bahwa akademis di FKUI itu cukup berat gitu, dan nggak bisa gitu kalau kita hanya sendirian aja gitu di FKUI-nya, seperti itu sih. Jadi kayak sendirian ya akan berat, jadi kita ditanamin kalau kita harus saling peduli satu sama lain gitu, minimal banget dengan teman-teman angkatan kita sendiri gitu. Nah, mungkin sekarang aku mau nanyain secara gambaran besar tuh proses buat
jadi dokter nih di FKUI, apakah sama dengan yang lain? Oke, mungkin cerita tentang keterampilan klinisnya dulu kali ya, kita dapatnya di mana aja gitu. Keterampilan klinis sendiri itu sebenarnya di satu semesteran juga kayak ada kayak modulnya lagi gitu sih, kayak judulnya KKD, keterampilan klinis dasar gitu. Dan itu emang kita belajar gimana caranya latihan gitu tentang keterampilan apa sih yang dibutuhkan oleh dokter gitu, apakah nyuntik, terus apakah kita harus kalau misalnya ya wawancara gitu buat mengetahui sebenarnya keluhan-keluhan dari pasien itu seperti apa, terus kita juga melakukan pemeriksaan fisik, tanda-tanda vital dan sebagainya gitu. Itu kalau buat tampilan klinisnya. Dan pas modul dari KKD ini sebenarnya ada di preklinik aja gitu, di fase dimana kita masih menjadi mahasiswa preklinik. Nah, kalau pas kliniknya itu nanti kita akan koas sih, benar koas di rumah sakit. Jauh ini masih di RSCM, tapi ya ada desas-desus sebenarnya akan mulai itu koas di SUI seperti itu. Kalau Bre ada tambahan? Nggak ada sih, udah lengkap banget sebenarnya Nisrina. Emang kayak gitu sih, jadi kenyataannya kita preklinik dulu, sekarang 3,5 tahun, terus koas 2 tahun, terus baru deh bukan PPD, ujian segala macamnya, baru nanti disumpahi dokter atau ya baru kita lanjut internship, biasanya seperti itu. Dan bener juga kita kan biasanya koas di RSCM, cuman memang lagi ada ini ya mau dibuka di RSUI. Lalu ya udah seperti itu sih sebenarnya kalau gambaran kita. Di FKUI sendiri, di lingkungan FKUI sendiri kayak kesibukan pribadi-pribadinya itu kayak gimana sih? Mungkin kayak kesibukan organisasinya atau gimana? Mungkin dari Bre sendiri mungkin yang terlihat sangat berorganisasi nih. Kayak sekarang join apa aja, mungkin bisa di-sharing pengalamannya. Kalau dari masalah kelihatan berorganisasi seperti yang jelas tuh Nisrina lebih berorganisasi daripada saya kebetulan. Kalau saya sendiri sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu berbeda jauh dengan Nisrina, karena kebetulan kami satu departemen di BEM juga, jadi saya ikut BEM, terus saya ikut CIMSA juga, Center for Indonesian Medical Student Activities, terus saya ikut Badan Rohani juga, FSI itu seperti DKM lah kalau di kita dulu. Lalu saya juga kebetulan ikut organisasi kewilayahan sih, kayak aku ikut ISMKI, yaitu Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Itu basically kayak himpunan senat gitulah. Jadi kita kayak mewadahi senat-senat BEM di wilayah 2. Kalau wilayah 2 tuh aku di Kalimantan sampai Jawa Barat dan Jakarta. Kalau aku wilayahnya seperti itu sih. Serina mungkin? Oke, Nisrina gimana nih? Sebenarnya kalau dari jumlah banyakan Bre ya sebenarnya, tapi ya apa ya kesibukan aku sama sih, kayak ya belajar di akademisnya, terus ya aku nggak bisa belajar doang anaknya, jadi kayak harus berorganisasi juga. Dan ya aku sekarang megang 3 organisasi sih, 4 ya, anggaplah 4 sih, nggak apa-apa. Yang pertama ya tadi ada BEM juga, satu departemen sama Bre, mungkin sekarang satu bidang ya, bukan satu departemen lagi. Terus CIMSA juga satu divisi juga sama Bre. Ya aku sama Bre bareng terus, atau kenapa nih? Terus Emang nggak terlalu jauh. Terus ada lagi BFM tuh Badan Film Mahasiswa. Kalau di ya sesuai namanya sih, kayak kita berkecimpungnya di area film, videografi, fotografi, sama desain gitu sih kalau BFM. Terus mungkin yang terakhir yang perlu di-mention adalah kalau aku cukup aktif juga di angkatan gitu, dimana aku jadi salah satu pengurus angkatan juga gitu. Oke, kalau aku dengar-dengar tadi kan nih, kalau Bre atau Nisrina ya adalah 3 atau 4 organisasi. Ada gak sih tips dan trik untuk mengatur waktu nih buat teman-teman yang di luar sana nih? Kalau dari aku sendiri, kalau untuk mengatur waktunya, basically seperti ini. Kita kalau ada modul atau misalnya masuk blok FK gitu, kita lihat dulu BPKM-nya. Kalau aku di sini gitu sih, lihat BPKM, terus lihat nih kuliah apa aja. Oh ada ini misalnya gitu. Terus lihat jadwalnya seperti apa, kuliahnya kayak gimana, PBA, terus kayak kuliahnya kapan, diskusi kelompok kapan. Lalu biasanya aku list kapan harus belajar mandiri, karena baik lagi kalau aku kan lumayan padat juga ya sebenarnya jadwalnya. Jadi emang harus nyesuaiin kapan. Misalnya aku kalau belajar pagi itu aku sempetin aja tiap pagi habis subuh,
Aku belajar kayak baca-baca aja, misalnya baca kuliah untuk nanti siang atau baca kuliah yang kemarin. Sebenarnya aku lebih sering kayak gitu. Soalnya baik lagi emang materi kan padat ya, materi padat banyak, dan kita tuh ujian 3 minggu sekali. Jadi kayak 3 minggu ujian, terus minggu depannya kadang ada ujian, kadang enggak, minggu depannya ujian lagi. Biasanya kayak gitu. Baru nanti 2 minggu kosong, baru minggunya nanti ujian lagi. Kita siklusnya seperti itu. Jadi emang harus dipikir pintar-pintar. Sama baik lagi kalau misalnya teman-teman organisasinya banyak, at least sediain ada 1 hari kosong di setiap hari. Kalau misalnya aku hari Minggu, biasanya hari Minggu aku nggak mau banget diganggu. Mungkin istrinya sempat tahu aku kadang-kadang hari Minggu sering cabut. Karena emang itu hari Minggu benar-benar hari aku recharge lah istilahnya, nggak mau diganggu, balikin spirit lagi buat minggu berikutnya. Kalau aku biasanya kayak gitu. Istrina? Ya, mungkin kalau aku agak berbeda sih sama Bre. Aku tuh nganggap bahwa berorganisasi itu sama dengan recharge gitu. Ya, ini agak muluk-muluk sih sebenarnya, tapi itulah yang terjadi gitu. Dia ngatur waktunya sendiri, ya bener banget kata Bre, kayak nanti ada kayak panduannya gitu yang namanya BPKM di setiap modulnya, dan itu wajib banget sih, harus dibaca detail dari A sampai Z gitu. Biar kita tahu apa aja sih yang bakal kita hadapin gitu di modul itu. Gitu. Terus ya di sana juga kita tahu kan kalau jadwal-jadwal kayak ujiannya tuh kapan gitu. Dan ya biasanya sih dari jadwal-jadwal ujiannya itu bisa diatur aja kegiatan-kegiatan organisasinya gitu, kayak rapat-rapatnya, terus acara-acara gedenya gitu. Biasanya diatur juga menyesuaikan dengan ujian-ujian itu sih gitu kalau dari aku. Oke, tuh teman-teman jadi tenang aja. Jadi kayak belum tentu jadi mahasiswa FK bener-bener harus jadi kutu buku. Wah ini kan terbukti nih 2 temen aku, mereka berhasil lah, mereka bisa tetap akademisnya tetap bagus, terus organisasi juga tetap jalan. Nah selanjutnya aku mau nanya ini, bisa nggak kayak kasih, kan tadi juga kayak kita udah tahu lah perjalanan dari Bre, dari Nisrina buat masuk ke FKUI. Nah bisa nggak kayak ngasih tips dan trik nih, saran buat anak-anak SMA nih yang sekarang punya mimpi buat masuk ke Fakultas Kedokteran atau terkhususnya Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kalau dari aku sebenarnya tipsnya gini. Yang pertama dan yang paling pertama adalah tahu tujuan. Itu paling penting, karena dengan kamu tahu tujuan, kamu pasti tahu seberapa besar beban yang harus kamu hadapi. Terus gimana cara-caranya itu tuh pasti kamu langsung kebayang. Kayak misalnya dulu aku istilahnya FKUI harga mati ya, itu istilahnya seperti itu. Jadi emang dulu aku harus kemana, misalnya harus ikut bimbel lah, bahkan dulu aku bimbel sampai 3, itu jangan ditiru. Lalu ikut UTBK gagal, ikut mandiri sampai cari-cari kuliah, habis itu baru sampai akhirnya sampai SIMA kan gitu. Itu pertama, yang penting cari tujuan dulu. Yang kedua, tentunya kalau udah cari tujuan ya berjuang semaksimal mungkin untuk meraih tujuan itu. Ini mungkin terdengar klise banget ya, tapi memang balik lagi ke dari teman-teman. Sebenarnya teman-teman tuh seberapa pengen ingin meraih tujuan itu. Karena kalau teman-teman udah sepengen banget itu, pastilah juga rintangan apapun pasti bisa dibahasnya sama teman-teman, itu pasti banget. Karena jujur aku udah ngalamin. Yang ketiga, ini salah satu yang paling penting dan paling krusial menurut aku, jangan pernah lupa minta doa ke orang tua. Ini sampai sekarang aku bawa. Karena kenapa? Jujur kalau misalnya orang tua tuh nggak restu, udahlah fail gitu. Kayak apapun yang kamu inginkan udah sekeras apapun, kalau orang tua nggak restu, udah. Sampai sekarang bahkan sampai mau diskusi kelompok aja, aku suka minta doa, mah ntar mau DK, tolong minta doanya ya biar dapat materi yang gampang. In case seperti itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang kalau teman-teman DK aku bilang aku tuh paling hoki, karena itu baik lagi mungkin karena emang doa orang tua sama restu orang tua juga. Jadi mungkin Nisrina tahu ya kita DK seberapa beratnya ya harus menggali-gali materi. Alhamdulillah saya tuh kebagian sering yang dapat paling mudah, atau sampai teman-teman saya protes, itu keren. Jadi kalau dari aku 3 itu aja, yang penting tahu tujuan, berusaha semaksimal mungkin, sama doa orang tua. Aku itu sih. Nisrina? Ya, aku setuju banget sih sama yang dibicarakan oleh Bre, tapi mungkin aku izin namanya juga tentang yang tadi tujuan gitu. Sebenarnya tujuan ini nggak cuma tujuan kita mau masuk mana gitu, kayak aku mau masuk FKUI gitu. Kalau misalnya kayak gitu, sebenarnya akan rawan kayak jatuh. Kalau jatuh, dalam artian aku jadi gampang sedih gitu lah kalau misalnya nggak dapat gitu. Tapi mungkin di sini teman-teman semua bisa nyari tujuan yang lebih umum lagi gitu lah, lebih besar lagi gitu dibandingkan hanya masuk FKUI gitu. Misal
apa sih kamu mau masuk FKUI? Aku pengen jadi dokter. Kenapa mau jadi dokter gitu? Aku pengen bantu orang-orang gitu. Kenapa mau bantu orang-orang gitu? Aku pengen jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Nah, tujuan itulah yang harus teman-teman dapat gitu. Aku pengen bermanfaat bagi orang lain, dan karena tujuan itu tadi gitu, sebenarnya aku bisa memutuskan untuk pindah gitu dari Bogor dan juga ke UI itu sendiri. Kenapa? Karena aku ingat lagi bahwa aku punya tujuan di hidup aku untuk jadi bermanfaat di di kehidupan aku untuk orang lain gitu. Karena ya aku bisa jadi bermanfaat, sangat bermanfaat itu ketika aku menjadi dokter gitu, dan akhirnya aku masuk situ. Ya gitu sih. Jadi kayak tujuan ini nggak cuma sebatas kamu mau masuk mana, tapi juga apa sih yang mau kamu capai gitu setelah kamu mendapatkan ya misalnya jurusan itu gitu. Apa yang mau kamu lakukan dengan jurusan itu nantinya di kehidupan kamu nanti gitu. Seperti itu sih. Kayak bener banget apa yang dikatain sama Bre sama Nisrina, bahwa pertama tuh kita harus ngebenerin niat sama tujuan kita. Kayak kita misal, kalau ya bener kata Nisrina, kalau kita emang punya tujuan, misalkan emang mau jurusan ini nih, pasti kita punya alasan kan kenapa kita mau jurusan ini. Nah dari situ kayak mungkin udah bisa dilihat tujuan kita mau ke sana mau ngapain. Ya habis itu tinggal setelah punya tujuan, kita tinggal cari bagaimana caranya untuk berproses untuk menggapai tujuan itu. Terus ya yang terakhir benar, jangan lupa doa kepada orang tua, pokoknya doa dan ibadah lah. Soalnya kayak memang benar pepatah yang mengatakan usaha tanpa doa itu gak ada apa-apanya. Jadi itu sih kayak hal-hal yang mungkin dari aku pribadi rasain sampai sekarang, dan selalu percaya bahwa jalan indah itu selalu ada. Kalau kita misalkan kemarin gagal, besok belum tentu gagal. Itu sih kalau dari aku sendiri. Oke, mungkin segitu dulu kayak ngobrol-ngobrol cerita-cerita hari ini bareng sama Bre sama Nisrina, ngobrolin FKUI nih. Pasti teman-teman penasaran kan sama jurusan FKUI ini, dan makanya kita buatlah video bersama Bre sama Nisrina. Aku berharap mungkin dengan video ini teman-teman di luar sana yang penasaran sama FKUI mungkin bisa terjawab, atau kalau belum terjawab nanti bisa feel free buat kontak kita lewat Instagram, lewat atau kolom komentar, atau nanti misalkan kontak langsung ke Bre atau Nisrinanya, tanya-tanya, pasti mereka juga open lah buat cerita-cerita sama teman-teman di luar sana. Mungkin segitu dulu yang bisa aku sampein. Aku Farih Muafak, Bre sama Nisrina pamit undur diri. Selasar Kampus, Selasar bercerita. Dah teman-teman. Bye. Hmm.